Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khorisa dengan NPM 2321030052. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas E semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pengelolaan data dan metode analisis data di dalam sebuah penelitian. Kedua hal ini penting karena menjadi dasar dalam menghasilkan penelitian yang baik dan bisa dipercaya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan metode pengolahan data. Metode pengolahan data adalah proses untuk mengatur, menyusun, dan menyiapkan data agar mudah dianalisis. Metode pengolahan data adalah proses untuk mengatur, menyusun, dan menyiapkan data agar mudah dianalisis. Jadi, data yang awalnya masih acak-acakan, amburadul, dan banyak diolah supaya lebih rapi dan terstruktur. Tahapan dalam pengelolaan data meliputi beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, ada reduksi data, yaitu memilih data yang penting dan relevan. Yang ketiga, ada klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan kategori. Dan yang terakhir, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan. Dengan pengelolaan yang baik, peneliti bisa lebih mudah memahami data yang dimiliki. Yang kedua, terkait dengan metode analisis data. Metode analisis data adalah proses lanjutan setelah pengolahan data, yaitu mengolah, memahami, dan menarik sebuah kesimpulan dari data tersebut. Analisis data sangat penting karena dari sinilah kita bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Kalau analisisnya salah, maka hasil penelitiannya juga bisa kurang tepat. Selanjutnya, analisis data dibagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama, analisis naratif. Analisis naratif adalah metode yang berfokus pada cerita atau pengalaman seseorang. Biasanya, data diperoleh dari wawancara mendalam, lalu disusun menjadi cerita yang utuh. Nah, ciri-ciri dari analisis naratif adalah berbentuk cerita atau kronologi. Nah, yang kedua, mendekatkan pengalaman individu. Dan yang terakhir, mengandung makna yang subjektif. Nah, metode ini digunakan untuk memahami bagaimana seseorang memaknai pengalaman di hidupnya. Yang kedua, analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa mengubah sebuah data. Artinya, peneliti hanya menjelaskan kondisi yang terjadi di sebuah lapangan. Ciri-ciri dari analisis deskriptif: yang pertama, menyajikan data secara faktual. Yang kedua, tidak mencari hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga, fokus pada gambaran suatu keadaan. Metode analisis deskriptif ini sering dipakai dalam sebuah penelitian sosial. Ketiga, yaitu analisis sosiohistoris. Apa sih analisis sosiohistoris itu? Analisis sosiohistoris adalah metode yang melihat suatu fenomena dari sisi sosial dan sejarahnya. Artinya, suatu kejadian tidak bisa dipahami hanya dari masa sekarang, tetapi juga harus melihat dari masa lalu. Ciri-ciri dari analisis sosiohistoris: yang pertama, menggunakan data sejarah. Yang kedua, melihat perubahan sosial dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, menghubungkan masa lalu dengan kondisi yang sekarang. Metode analisis sosiohistoris ini cocok untuk penelitian tentang perubahan sosial, budaya, dan hukum. Keempat, ada analisis komparatif. Analisis komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek penelitian. Tujuannya mengetahui persamaan, mengetahui perbedaan, dan menarik kesimpulan yang lebih luas. Contohnya, seperti membandingkan sistem hukum di dua negara atau kebijakan yang berbeda. Nah, yang terakhir, yaitu terkait dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk melihat kondisi suatu organisasi atau kegiatan dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. SWOT terdiri dari 4 huruf, S, W, O, T, di mana singkatannya adalah S, strength, kekuatan, yaitu kelebihan yang dimiliki. Yang kedua, weakness, kelemahan, yaitu kekurangan yang ada. Yang ketiga, O, opportunity, peluang, kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir, T, threats, ancaman, hambatan, atau resiko.
Nah, dengan analisis ini, kita bisa menentukan strategi yang lebih tepat ke depannya. Dari materi yang saya sampaikan, saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu pengelolaan data berfungsi untuk merapikan dan menyusun data, lalu analisis data berfungsi untuk memahami dan menarik sebuah kesimpulan. Berbagai metode analisis seperti analisis naratif, deskriptif, sosiohistoris, komparatif, dan SWOT digunakan sesuai kebutuhan penelitian. Nah, dengan metode yang tepat, hasil penelitian akan lebih sistematis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.